Bersyukur kita lakukan baik secara lisan maupun perbuatan, menunjukkan kita benar-benar berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menjadikan beliau sebagai acuan ataupun pedoman dalam kemajuan diri kita. Melalui mimbar takwa ini, adapun kita selaku hamba Allah, kita harus percaya akan hal-hal yang tidak logika atau kita sebut dengan dunia supranatural atau hipermetafisika. Kita biasa menyebutnya adalah keajaiban. Maka kita perlu untuk mengetahui apa sih hal-hal yang dapat mendatangkan keajaiban. Dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kegaiban itu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaib atau ajaib itu adalah hal-hal yang terjadi setiap waktu kepada kita tanpa terkecuali. Tetapi keajaiban itu bisa tidak datang menyertai kita, tidak hadir karena kita tidak percaya. Yang di hadapan kita air, bahkan di dalam tubuh kita ini ada darah, jantung yang berpacu, alam semesta, langit, ini semua keajaiban. Kita sering mendengar ada orang yang seperti tidak ada harapan lagi untuk hidup. Divonis dokter 6 bulan lagi usianya, ternyata sembuh dari sakitnya. Ini ajaib. Ada yang tidak diharapkan lagi untuk hidup karena di luar nalar seseorang itu bisa selamat dari kecelakaan, tapi ternyata dia diselamatkan oleh Allah. Ini juga keajaiban. Atau dalam posisi keuangan yang seret, duit tak ada, tiba-tiba ada tawaran bala bantuan yang tidak terduga sebelumnya, sehingga kita bisa kembali makan, kembali semangat karena keuangan dapat pulih kembali. Ini juga keajaiban. Apa hal-hal yang mendatangkan keajaiban itu? Pertama, rajin berkunjung. Rajin-rajinlah bersilaturahmi. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, lalu dipanjangkan umurnya dalam arti sehat, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang lain dari riwayat Imam Ahmad disebutkan falyabirra walidayhi, dan hendaklah dia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu keajaiban silaturahmi ini, kita tidak manfaatkan ini. Jangan menjadikan tujuan kita berkunjung itu untuk menyulitkan orang lain. Kita hanya ingin ngambil berkahnya saja. Gak perlu sering-sering, gak perlu berlama-lama di rumah orang yang kita kunjungi itu. Karena dalam hadis Nabi Muhammad pernah mengatakan, zurghibban tazdad hubban. Berkunjunglah jarang-jarang, itu akan menambah kasih sayang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi kita berkunjung, kunjungan yang memiliki etika tentunya. Kunjungilah orang-orang tua kita. Nah, ini sumber keajaiban itu. Saudara ibu kita, saudara ayah kita, kakek dari pihak ibu, kakek dari pihak bapak, pokoknya orang tua. Datang berkunjung, sungkeman, salaman, minta doa, itu bisa mengundang keajaiban. Dan jangan juga terlalu sering berkunjung di tempat yang sama. Jadi dengan berkunjung diluaskan Allah rezeki kita, dipanjangkan umur. Sebab ada satu teori menyebutkan orang yang rajin berkunjung, bersilaturahmi, maka akan terlindungi dari penyakit Alzheimer. Ini salah satu penyakit penuaan berupa kehilangan ingatan di masa kini. Jadi orang-orang tua itu sering terkena penyakit Alzheimer. Tapi bagi kita yang ingin mengatasinya itu, walaupun dalam kondisi yang sudah tua, sering-seringlah berkunjung. Karena dengan kita berkunjung, otak kita main, kita berpikir kemana lagi aku akan pergi ya. Kesini udah, kesini belum. Kita akan ketemu tempat-tempat ataupun titik-titik silaturahmi yang mau kita datangi. Ini mendatangkan keajaiban. Gak bayar kita kunjungi tempat-tempat yang dekat, gak memiliki biaya yang banyak, hanya minta doa restu saja. Percayalah, seretnya ekonomi atau penyakit yang mungkin barangkali tengah menghinggapi tubuh, kalau kita sering bersilaturahmi, keajaibannya itu akan segera dirasakan. Yang kedua, usaha yang terus-menerus itu juga mendatangkan keajaiban. Jadi kita ini dituntut untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Lakukan yang sesuai kemampuan kita. Jangan malas. Upayakan kita tetap bekerja sebagaimana mestinya. Pasti dalam kehidupan kita ada kegagalan, ada kesulitan yang menghampiri. Tetapi jika kita terus melakukan pekerjaan, apa yang kita bisa lakukan selama itu dalam kebaikan, nanti akan secara ajaib Allah merapel, mengumpulkan semua pundi-pundi rezeki itu yang akan masuk ke dalam dompet ataupun rekening kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik hamba-hambanya. Jadi jangan berkecil hati, tetap jadi orang baik, karena orang yang mau berusaha itu adalah orang yang baik. Dan pada saatnya
kebaikan itu sama seperti kita nanam benih, ada masa panennya. Tunggu aja. Lalu kemudian yang mendatangkan keajaiban itu adalah doa yang kontinuitas, doa yang terus menerus. Jangan pernah berhenti kalau mungkin belum terkabulkan. Yakinlah bahwa ada waktu yang tepat saatnya terkabul itu. Kalau mungkin hari ini belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Apalagi mengumpat, putus asa. Tetap terus berdoa, mohon kepada Allah. Karena doa itu usaha juga. Orang sering bilang, kalau doa-doa aja nggak ada usahanya, ya kapan majunya, kata orang. Ini sebuah ungkapan yang salah. Ulama besar seperti Mullah Ali Al-Qari menyebutkan bahwa doa itu as-sa'yul awal, usaha yang pertama doa itu, yang akan membentangkan usaha yang kedua. Jadi doa itu ibarat seperti peta, dan dapat petanya tinggal kita jemput. Dari doa itulah Allah akan kirimkan isyarat-isyarat untuk menciptakan keajaiban di luar nalar kita terkadang. Baik itu kesulitan rezeki, sakit yang gak sembuh-sembuh, rumah tangga yang aut-autan atau hancur berantakan, berdoalah kepada Allah. Minta kepadanya untuk perbaikan segala hal. Keajaiban akan terjadi. Dan yang terakhir, ini juga yang penting, supaya keajaiban itu selalu menyertai kita. Yang berlalu, biarlah berlalu. Apa maksudnya? Terkadang kita ini terlalu fokus dengan masa lalu. Kita terlalu fokus dengan kegagalan yang sudah berlalu. Fokus dengan dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Ya, kalau kita berdosa, kita bertobat, bagus. Tapi kalau karena dosa kita jadi tidak bisa bersemangat dalam hidup, ini sudah ditunggangi oleh iblis. Orang yang berdosa, bertobat itu pasti terima Allah tobatnya. Yang berlalu biarlah berlalu. Supaya kita hidup di masa sekarang. Inilah jalan kesuksesan kita. Inilah tempat kita mencari rezeki. Jangan pikirkan lagi yang berlalu itu. Itu dia. Karena kalau kita sudah memikirkan yang berlalu, memikiri kegagalan terus, memikirkan keterpurukan terus. Kata Anthony Robbins dalam bukunya Awaken the Giant Within, when focus goes, energy flows. Ketika kau fokus terhadap sesuatu, maka energi akan mengalir ke situ. Makanya keajaiban gak terjadi karena kita selalu memikirkan kegagalan, keterpurukan masa lalu. Kita harus hidup di zaman sekarang. Percayalah, kalau sudah kita ikhlas, rileks, yang berlalu biarlah berlalu, hati tenang, jiwa lapang, rezeki pun datang. Keajaiban pasti akan tercipta. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur